Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Kalina dhamma sakacana, kalina dhamma sawana, etang manggalam utama di. Selamat siang, namo buddhaya. Namo buddhaya. Bapak Ibu dan Romo Ramani hadir pada pagi hari ini di Wihara Buddha Sambada. Kita akan tetap melakukan seri dhamma, mengikuti anjuran pemerintah tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin khusus saya di depan ini suaranya kurang jelas, jadi agak cukup jauh, kalau lebih dari 2 meter 3 meter cukup jarak, mungkin masih bisa berubah sedikit. Bapak Ibu dan saudara sedang berbahagia, pada pagi hari ini kita coba ambil dengan tempat ibadah yang ramah, festif dari agama Buddha dan pandangan Buddhis. Bapak Ibu dan saudara berbahagia, kisah langsung ke pandangan Buddhis tentang festif atau rumah ibadah ramah. Hari ini masih dalam suasana tahun baru, maka saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru ini semuanya menjadi baik, lancar, terbebas dari segala macam bahaya. Ayo Bapak Ibu, tadi saya sampaikan yang namanya rumah ibadah, rumah ibadah. Kalau dalam Buddhis itu yang rumah ibadah Buddha itu ada setia, ada wihara, terus ada arama, ada candi. Itu pada kita. Bahkan salah satu bagian dari umat Buddha kita yang namanya Tridharma. Dari Tridharma itu ada isi Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Itu ada konten sebagai tempat ibadahnya. Ada untuk Buddha juga, untuk Taoisme, dan juga untuk Konghucu. Bahwa di dalamnya juga ada yang namanya rupang, gitu kan? Kalau dalam prasna paramita, rupang itu bentuk dari wujud Buddha, gitu kan? Jadi salah satu bagian syarat dari tempat ibadah itu kalau ada Buddha ya ada rupangnya, ada altarnya, ada altar Buddha. Maka kita bisa melakukan yang namanya puja kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Tadi saya katakan kenapa saya bilang Buddha sarana gacchami, Dhamma sarana gacchami, Sangha sarana gacchami. Kita menyatakan belum bahwa Buddha Dhamma Sangha. Pernyataan belum di sini berarti bagaimana kita nanti ramah. Ramah itu apa sih? Nyaman, enak. Jadi kita harus ramah ke orang, gitu ya. Ramah, jadi orang itu ramah, itu nyaman. Tempat ibadah yang ramah dan tempat ibadah yang nyaman, enak dan sebagainya. Jadi orang datang ke situ enak, ramah pada sebenarnya. Ramahnya bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Sebenarnya bagian dari ramah ini itu menjadi bagian jalan tengah dalam kita beragama Buddha. Jalan tengah yang saya masuk dalam ramah di sini bukan jalan mulia berunsur 8 ya, gitu ya. Jalan tengah. Jadi kalau dalam Kementerian Agama, terutama dalam Dirjen Bimas Buddha, ini bagian dari moderasi. Jadi tempat ibadah Buddha itu harus punya jalan tengah. Bagaimana melayani umatnya, melayani siapa saja yang mau datang ke sini dengan penuh keramahan, apapun nanti bentuknya. Ini sudah menjadi bagian target dari kebijakan kementerian bangsa dan negara. Bagaimana yang namanya tempat ibadah itu harus ramah kepada siapa, nyaman untuk siapapun. Masa bilang ramah. Ramah di sini juga bisa diartikan kalau kita melihat dalam tingkatan
ajaran Buddha dari 3 fase, ya, bahwa kita belajar Buddha itu teori, variatif, bahwa kita belajar agama Buddha itu praktek langsung, aktif-aktif, dan bagaimana menembus pada ajaran itu aktivitas. Di sinilah kita hanya bukan pada tekstual teori saja, tapi sudah kontekstual, praktek langsung tentang ajaran agama Buddha. Praktek. Terus bagaimana hal ini tentang tempat ibadah kamu? Sebenarnya hal ini sudah dicontohkan di zaman kehidupan Buddha. Kita lihat di dalam riwayat itu Buddha pertama. Kita kenal yang namanya Weluwana Arama, di mana sang Buddha pada waktu itu banyak melakukan wasa di sana. Bahwa Weluwana Arama itu ia besar, di mana dari pagi sampai pagi lagi boleh dikatakan full 24 jam sang Buddha di situ melayani umat. Full 24 jam sang Buddha itu di situ melayani umat. Mungkin hanya 1 jam dikatakan hanya untuk meditasi jalan. Jadi biasanya jam 3 sampai jam 4 sang Buddha meditasi dengan jalan kaki. Itu aja. Nah, yang namanya Buddha, dikatakan Buddha itu full 24 jam itu tersadarkan diri. Jadi tidak tidur. Berarti sang Buddha itu selama 45 tahun di situ dikatakan selalu sadar. Satu jam itu untuk meditasi yang ditujukan ke berbagai alam, tujuannya untuk menolong makhluk lain yang perlu pertolongan. Itu yang dilakukan. Seulangi di Weluwana dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi, bahwa wihara itu melayani umat Buddha datang dilayani sama Buddha. Apapun ada. Artinya secara fisik itu wihara itu nyaman. Di situ tempat untuk melaksanakan puja, tempat untuk belajar. Banyak orang untuk berdana. Dari golongan orang paling rendah sampai orang paling tinggi dikatakan di situ. Umat biasa sampai mungkin raja datang ke situ. Artinya di situ nyaman, itu tempatnya luas. Karena nyaman luas, semua orang pengen datang, pengen melihat. Bahkan hari ini, sampai hari ini, umat Buddha masih tetap melakukan Dhammayatra. Ingin datang ke sisa-sisa peninggalan wihara Weluwana. Berarti ada sesuatu yang nyaman di situ, membuat masyarakat khususnya umat Buddha datang sana, ramah mungkin tempatnya. Terus bagaimana umat Buddha, terutama wihara umat Buddha itu menjadi ramah di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat yang namanya tempat ibadah itu harus ramah. Maka sekarang ini bertanya Bapak Ibu, kalau ada tempat ibadah, ada anak-anak masuk, ya anak-anak boleh masuk ke ruangan, ada masalah. Ramah enggak? Ramah enggak? Tidak ramah. Ya silakan, anak dididik biar tahu dari kecil sampai kondisi wihara itu kayak apa, kondisi dari masalah itu kayak apa. Jadi saya ingatkan, acara apapun yang sifatnya acara itu baik, sifatnya acara itu mendidik, biarkan anak-anak masuk gak apa-apa, orang dewasa juga masuk gak apa-apa. Karena disitulah sebenarnya keramahan, anak-anak belajar. Misalnya pada saat acara patidana, anak-anak mau masuk biarin. Yang penting dibuat tenang. Mau acara perkawinan juga betul, tenang. Anak-anak di situ belajar. Ramah artinya. Kita lihat ramah dari ruangan di sini. Ramah nih, ruangannya nyaman. Tempat duduknya nyaman. Bapak Ibu, kalau wihara ini misalnya banyak encim-encim, kakek-kakek, nenek-nenek datang, nggak dikasih kursi, di belakang kita kasih kursi. Berarti ruangan wihara ini, dalam masalah ini ramah. Kalau ada wihara yang memaksakan, bapak-bapak dan tua nggak bisa duduk, harus duduk bersila, berarti saya katakan kurang ramah di wihara. Karena umat dipaksa, nggak bisa duduk loh. Maka kita bilang jalan tengah. Orang mau belajar ke wihara, ya tidak harus datang ke wihara itu duduknya begini, harus sila itu tidak. Memang ada di dalam sutta tidak ada kewajiban bahwa umat Buddha kalau ke
wihara harus duduknya sila begini, harus dipisah, cewek sebelah sana, cewek sebelah sini, bapak bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah, nggak ada, nggak ramah. Kamu cewek duduk sebelah sana, nggak ramah cerita. Kamu anak-anak paling belakang, nggak ramah. Tapi silakan, siapa yang datang duluan diperbolehkan duduk di depan, rapi dan teratur. Bahkan nanti kalau lebih luas lagi boleh tuh di belakang kasih kursi makin tinggi. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa duduk di bawah boleh dong duduk di kursi. Itu namanya ram. Itu baru suasana sini ram. Termasuk nih, ini kita ada pembakaran apa? Ramah. Memang salah satu sarana kita bakar dupa. Ya bakar dupanya kira-kira. Jangan bakar dupa banyak-banyak. Boleh ya sini kecil, nanti ditaruh di luar. Itu ramah. Jangan sampai wihara bakar dupanya kebanyakan. Pedih di mata, perih. Ya. Maka suatu ketika pernah kejadian. Pernah lagi acara, umat pada bawa dupa semua, panas semua, kebakaran. Dan ini pernah terjadi di daerah kota. Dan umat kita, coba kalau tertutup ruangan AC, bakar dupa semua, banyak panas pakai lilin, nah ini nggak ramah juga. Nah, kita harus ramah. Ini baru ramah. Ramah ke siapa? Misalnya anak kecil. Kita nanti akan harus setting bahwa wihara itu ramah itu misalnya tadi mau masuk kita ramah. Kalau sekarang ada protokol kesehatan, kasih masker, kasih minum, tempat duduk, sendal yang bagus, ramah. Ya kan? Bukan hanya itu. Kalau kita lihat dari anak sekolah minggu ramah, kita belum syarat semua misalnya. Anak sekolah minggu disyaratkan tempat duduk nyaman, tempat main. Itu wihara harus begitu. Kita mungkin nanti kembangkan tempat permainan anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu itu umurnya beda-beda. Jadi tidak harus langsung harus ikut kegiatan di dharma salah. Biar nanti bermain, kasih ayunan, kasih mainan, ruangan main. Itu baru namanya ramah. Jadi nggak ada di sekolah minggu dipaksa harus ikut belajar sama pokoknya di ruangan tertentu. Tidak semuanya bisa, karena ada fase-fase peningkatannya. Tidak semua orang datang keluar dipaksa harus duduk di depan di dharmasala. Suatu saat boleh saya bilang di dharmasala di luar kasih kursi karena umatnya banyak, ya kan? Nah, di kursi di luar nyaman, speakernya kira-kira. Speakernya harus nyaman di dalam, harus nyaman orang yang ada di depan, tapi jangan sampai berisik di luar speakernya. Orang lewat juga tak nyaman, kalau speaker kencang-kencang, tapi di dalam harus nyaman. Jadi nanti boleh orang duduk di situ. Termasuk nyaman, wihara nyaman. Umat Buddha datang ke wihara itu tujuannya refresh, nyaman. Jadi tidak harus datang ke wihara harus ikut puja bakti, harus ikut sembahyang, mendengarkan ceramah harus di ruangan ini tidak. Nanti boleh ramah masuk ke jalan tengah. Di belakang kita sediakan ruang tempat ada kursi, orang boleh ngopi di belakang situ. Kasih speaker. Ya, kasih speaker. Jadi orang juga walaupun di situ sambil ngopi bisa mendengarkan ceramah. Jadi biarin kita menarik orang. Itu ya namanya ramah. Bahkan kalau nanti kita lihat tangga itu ke atas. Itu ada ukuran standarnya untuk bisa naik tangga. Jangan sampai wihara tangganya tinggi-tinggi. Itu namanya nggak ramah. Wihara itu tidak ramah. Sudah tangganya tinggi sempit lagi, itu namanya tidak ramah. Harus ada standar lebarnya, harus ada ketinggiannya. Coba kalau tangga tinggi besok wiharanya tingkat. Anak-anak kecil mau naik, ya kan? Sekolah minggunya tarik di lantai 4, tangganya tinggi-tinggi, nggak ramah itu namanya. Ya. Dan masalah utama yang paling bawah yang umum, yang nggak ramah. Anak-anak kecil semua tangga tinggi lagi, sempit lagi. Ada yang mungkin kecil gitu kan, sempit, papasan 2 orang nggak bisa tangganya. Ini nggak ramah. Nah, kita kalau buat nanti harus siapa? Harus ramah. Termasuk orang ke wihara hari yang tertentu mungkin malam minggu pengen ke wihara, tidur di wihara, latihan di pustaka. Kita sediakan ruangan tempat tidur
walaupun 1-2. Jadi jangan hanya ramah untuk para bikunya. Para biku disediakan ruang khusus. Belum tentu loh biku setengah tahun di sini kosong ruangan AC dan sebagainya fasilitasnya. Tapi umat Buddha sendiri yang mau berlatih uposatha, latihan atasila, nggak ada ruang, berarti nggak ramah. Silakan nanti kita buat ruangan tertentu di sana di atas, bikin kamar 1, 2, 3 kamar. Orang mau tidur di sini, silakan. Saya bilang ada bantai karena ada umat, jadi mutualisme. Jadi kalau ada bantai doang agak repot kalau gak ada umatnya. Bantai mau makan gimana nanti? Siapa yang melayani? Umat juga butuh seorang biku untuk melayani. Maka kita dalam menyediakan ruangan untuk tidur pun harus ramah kepada umat, bukan hanya ramah kepada rohaniawan. Atas itu 2, 4, 5 silahkan. Jadi nanti ada yang tertentu udah mau latihan atasnya, bapak ibu yang hadir di sini mau latihan atasnya, boleh di sini. Ramah ya. Ruangan ramah ya. Termasuk keramahan di sini sebagai jalan tengah. Wihara bukan hanya monoton untuk puja bakti. Selama ini kita lihat masih ada wihara-wihara yang menuntut untuk puja bakti, sementara luas wiharanya. Coba kalau dari Kalimantan, Sumatera itu hebat, wihara bisa 40 hektar, 70 hektar. Bangunannya untuk 2 kali lipat ini, tingkat luas. Di sana bisa tempat rekreasi. Itu bagian dari orang datang wihara itu merekreasi, mau foto-foto boleh. Itu bukan foto-foto di ruang utama, tapi di luar banyak. Ada perkebunan dan sebagainya. Nah, di sini, kalau di sini saya bilang ya di sini kecil. Ini harus sama, saya sudah sampaikan dulu. Besok kalau mengacu pada UKM, pada Kementerian UKM kan ada anggaran itu UKM dikasih tahap pertama kedua, kasih duit. Orang mau jualan kue, mau jualan apa di sini kue, terus apalagi kalau di sini nasi uduk. Nah, kita kasih ruang, kasih tempat. Dia kebaktian dari apa? Ya kan, mereka biar jualan. Harus dikasih ruang, baru ramah sebilang. Jadi jangan wihara kosong begitu. Kasih tempat untuk jualan. Kalau kita wihara ya punya koperasi jual beli. Terus kita harus ini dirapikan lagi. Kita punya perpustakaan ya dirapikan lagi perpustakaan. Itu ramah. Jadi orang mau datang ke sini setelah wihara kita mau baca-baca ya udah. Ramah namanya. Jadi kalau perlu di depan itu nanti kita rapikan buat orang dagang. Ada nggak? Bapak Ibu, kalau lihat di Istiqlal itu bukan dagangan, disewakan toko-toko. Memang iya kayak begitu. Bahkan kalau perlu nih, kita ada banyak umat punya usaha, bisa Pak Yudi yang mau kuliah. Kasih ruangan kecil, nyatu dengan sekolah minggu dan sebagainya. Mau ngantor di sini nggak apa-apa. Dia punya kantor double di sana sama di sini. Itu baru ramah. Jadi KM nanti kalau ada umat mungkin dari Kementerian Agama nanti juga akan mengembangkan tahun 2022 KM nanti ada dana-dana kecil-kecil umat di sini yang mau misalnya nanti kan mungkin akan bertahan terus saya nanti yang mau datang siapa dikasih itu anggaran kalau perlu wihara juga kasih anggaran 500.000. Ayo ada umat yang mau dagang dikasih anggaran 500.000. Nah, nanti balikin boleh gitu kan dagangnya boleh dikasih tempat di sana. Mudahkan setiap minggu boleh, mudahkan setiap hari boleh, kasih uang. Jadi wihara bukan menuntut baktian doang. Ini saya bilang moderasi, jalan tengah. Selama ini kalau hanya wihara datang kebaktian pulang, datang kebaktian pulang ya. Ini nggak fresh, orang belum tentu fresh. Tapi mau orang datang ke sini biarin aja. Datang di depan saya sudah ngomong, di depan itu taruh altar kecil. Lupa, udah mereka aja datang ke sini duduk di situ. Setelah itu modalin ceramah di luar. Udah kasih tempat untuk ngopi di belakang, kasih kursi dan sebagainya. Mic-nya pasang di situ. Diinformasikan lewat WA. Ya kita sudah bagus, sudah ramah. Ini kan lewat YouTube. Ramah. Termasuk para penceramah juga harus ramah. Sama yang lain. Gak boleh merendahkan keyakinan yang lain. Atau malah merendahkan agama kita sendiri ya nggak boleh. Aliran yang lain tidak boleh. Orang kewihara itu tujuannya baik.
biar fresh. Ya. Jadi ini yang saya maksud dengan keramahan. Jadi anak muda juga nanti pelan-pelan dikasih wifi keramahan. Sediakan itu secara mudah. Anak muda itu paling senang malam minggu itu ngumpul-ngumpul setelah kebaktian, ngumpul. Mereka mau bikin roti bakar, kasih tempat nanti. Jadi anak muda uang di sana kasih tempat kecil, ruangan, ya kan? Mereka bakar roti, makan-makan bareng, mereka diskusi tentang agama. Jangan dipaksakan harus di dalam ruangan ini. Jadi yang namanya dharma salah itu kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang tertutup ini namanya tertutup. Terbuka kayak Borobudur itu. Borobudur sebagai puncak altarnya. Jadi orang boleh jarak sekilo juga ada sembahyang. Dari jauh udah, gitu kan? Terbuka masalahnya. Ada yang mau naik ya boleh. Kalau sekarang lagi nggak boleh kena abu vulkanik kemarin kan. Dipersilahkan. Jadi benar-benar ramah. Jadi ramah untuk siapa saja. Makanya kita atur besok pelan-pelan. Jadi yang muda, yang tua, yang udah itu pasti. Jadi tempat duduknya dirapikan. Ibu-ibu udah tahu ya silakan di sana aja. Dia bersila susah kok. Udah ramah. Jadi kita masih banyak pekerjaan untuk wihara kita. Bagaimana nanti wihara itu benar-benar ramah 100%. Ya nggak bisa 100%, tapi harus mendekati ke situ. Ruangan saya nyaman. Jadi gunakanlah wihara itu bukan hanya tempat ibadah, ya, hanya sekedar sembahyang, ya. Tapi gunakanlah tempat ibadah kaum muda itu sebagai pati puja, praktek kebenaran dharma. Praktek kebenaran dharma itu bukan hanya datang di depan rumpang, sujud, baca parita, bukan. Ya tadi boleh Bapak Ibu datang di sini. Bahkan nanti ada umat kita banyak jadi dokter, ya udah kasih ruangan. Mereka mau praktek. Kalau hari Sabtu Minggu gratis untuk umat atau lingkungan, tapi hari biasa bayar. Ya nggak apa-apa, menyesuaikan kondisi. Ramah. Jadi orang mau minggu ini sambil mau cek. Aduh, saya kok mau cek tekanan darah, ya boleh datang, ya kan? Ada dokternya, kasih ruangan, gitu ya. Anak sekolah minggu, hari Minggu pakai sekolah minggu. Hari biasa kita pakai untuk sekolah. Kita punya sekolah dharma serta formal, kita buka nanti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat buat sekolah umum, ya. Sabtu Minggu buat sekolah minggu. Itu formal resmi. Boleh itu, pendidikan. Jadi nanti kalau sebelah sana banyak ruang kosong, dibikin kayak ruko, disewakan umat kita, boleh. Jadi jalan tengah di sini dalam pada moderasi sebagai tempat ibadah yang ramah itu benar-benar tempat ibadah itu bukan sekedar tempat untuk datang ke wihara, sujud, baca parita, mendengarkan ceramah dalam satu ruangan dharma salah, bukan. Jadi wihara itu satu kompleks yang di dalamnya bermacam-macam. Kalau perlu lebih luas lagi, kayak di Semarang, umat di sini anak-anak mau belajar berkebun, boleh ada kebunnya, silakan berkebun. Karena mungkin kayak di mana Bogor itu, karena di situ ada pohon rambutan banyak. Hari libur mereka mau ke sana mau ngambil rambutan boleh, dibatasi kan? Ya boleh ngambil rambutan, ambil refreshing. Setelah mereka baktian, di sini nanti belakang banyak luas tanahnya, anak-anak mau belajar tanam timun, boleh. Tanam cabai, boleh, ya. Iseng aja anak-anak, diajarin di situ. Ibu-ibu mau tahu sekarang lagi jahe lagi mahal ya. Kalau di kampung itu katanya jahe merah itu bisa 125.000. Pakai itu, polybag, gitu kan? Itu bisa 45 kilo. Ibu beli jahe satu potong, taruh tuh biar penghijauan, potek hidup. Hati di situ. Jadi orang enggak bahasanya orang tuh fresh datang sini setelah itu lihat ada tanaman, ada apa, mau jajan di sana ada yang jualan, ada yang jualan kue, ya aja. Maka kerasan. Jadi wihara bukan tempat ibadah, tapi wihara menjadi tempat sosial juga. Tapi tujuannya semuanya baik. Di wihara, masyarakat wihara itu harus ramah. Selama ini kadangkala masih banyak orang-orang yang
salah kaprah kalau melihat wihara. Wihara ada anak di belakang, anak kecil nggak boleh masuk, suruh keluar. Ini kurang ramah. Ada, bukannya nggak ada, ya. Apalagi penceramahnya kalau lagi ceramah, anak kecil suruh keluar itu. Maka di situ ada pendidikan. Masa bilang baguslah sekali dengan misalnya Ramani Lina itu. Kalau pas acara ada perkawinan itu, anak-anak biar lihat bagus. Di situ pembelajaran. Selain saya bilang itu ramah terhadap orang, bisa masuk tahu. Anak-anak tahu gitu toh. Acara orang melakukan peresmian perkawinan menurut agama Buddha. Jadi anak sudah tertanam dari kecil, caranya begitu. Silahkan open. Kalau sekarang itu standar kesehatan, ramah, ya. Jadi benar-benar ramah wihara itu. Selama ini memang belum semua wihara ramah, tapi minimal dalam satu ruangan dharmasala hampir rata-rata wihara itu ramah. Sebenarnya keramahan secara fisik ini akan menjadikan keramahan kita secara batin, ya. Jadi Bapak Ibu, ya sudah dharma kalau datang wihara, ya sudah ramah, fasilitasnya ramah, duduk di sini nyaman kok, pikirannya fresh, ya kan? Datang wihara, ya, jangan dipaksakan harus datang ke ruangan sini. Dia cukup mungkin bakar dupa, sudah sebentar, dia mau duduk ngopi di belakang, fresh. Coba kalau dipaksa, orang nggak mau sembahyang di ruangan, dipaksa. Kalau sembahyang harus di sini, ngikutin dari awal sampai selesai, bisa 1,5 jam sampai 2 jam kan? Bisa stres orang, jadi nggak stres. Tapi mungkin beliau-beliau yang sudah sepuh, bapak-bapak tinggi sambil ngopi di sana, silakan kasih tempat itu. Saya dari dulu bilang kasih tempat tuh, bikin rapi itu kursi-kursi di belakang. Jadi mereka mau menikmati sambil minum kopi, minum teh, mau sambil lihat aliran arus sungai, ada ikannya, ada biawaknya, biarin, ya kan? Biarin, nggak apa-apa menurut saya. Bahkan dipakai 24 jam boleh, bergantian, keamanan, ya silakan. Ya tadi, wah saya mau libur nih, malam minggu libur saya mau lakukan latihan atas sila. Udah kasih ruangan, selain dharma salam dikasih, kalau mau tidur kasih ruangan. Di atas nanti dibikin ruangan beberapa. Sarana mandi, ya ada dikasih nanti. Ya sudah ada satu, boleh lah. Boleh nggak orang mandi di wihara? Ya boleh, masa nggak boleh? Kasih tempat, ya. Coba kalau ibu-ibu ini dalam pelayanan, ibu hebat di dalam pelayanan. Itu kadang harus main di sini, pergi lagi. Karena rumahnya jauh, kan boleh dong mandi di wihara, ya kan? Kasih sarana, ramah namanya. Termasuk di pelayanan juga Bapak Ibu, memberikan satu masukan-masukan. Semua orang boleh dong ikut melayani, boleh. Berarti bagian dari keramahan. Tapi jangan dipaksakan. Kalau sudah ikut grup harus setiap hari datang setiap kegiatan. Nah, ini nggak ramah. Kan tidak semua orang bisa. Ikut aja, jumlahnya banyak, biarin menurut saya. Kan tidak semua orang bisa. Tapi nanti yang rutin bisa 20 orang boleh tuh belikan baju 5 rangkap, ya kan? Karena setiap kali sering dipakai sehari bisa pakai sore, misalnya semacam itu. Yang jarang-jarang ya kasih satu aja, kasih. Karena itu dia datang seminggu sekali atau setengah bulan sekali ikut misalnya. Jadi baju satu cukup, baru ramah. Kalau yang mau ikut karena nggak punya baju nggak jadi ikut, agak ramah. Ini melayani yang pelayanan itu aja. Beli ini. Terdata dicak, saya ikut ke pelayanan, udah beli baju satu. Tapi yang rutin, misalnya ada yang 30 orang, 40 orang rutin, bolehlah punya 5 pasang. Nah, beda, ramah ini namanya. Ya, atur silakan. Ini saya bilang kita harus ramah. Bapak Ibu dan saudara-saudara berbahagia. Jadi kita harus ramah baik kepada anak kecil, anak remaja, dewasa, bapak-bapak. Sarana itu. Maka saya bilang jalan tengah. Jalan tengah di sini bukan jalan mulia berunsur 8, ya. Jalan tengah di sini tadi orang mau datang ke wihara hanya baca kata sebentar, tapi mau mendengarkan ceramah di ruang sebelah sambil ngopi, ya dipersilahkan. Tadi saya bilang ada fasenya. Tidak semua orang dipaksakan. Mungkin kalau kayak kita udah senang di ruang ini bagus. Tapi bapak-bapak, mohon maaf, tidak semua umat Buddha itu rajin ke wihara.
walaupun mereka melaksanakan jalan berbudak. Ya udah, mereka selalu kasih tempat biar mereka rajin, biar tambah mendengarkan dharma, tambah pengetahuannya, dan semakin bagus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya di dalam ceramah nanti akan ada hasilnya. Kalau kita melihat dalam kata, jadi dikatakan ya, dalam kata 3 ada 3 hal keuntungan bagi kita kalau kita ceramah. 1, kita sendiri nyaman enak karena kita ramah ke orang lain. Wihara ini akan jadi ramai kalau wihara ini ramah. Kita juga nyaman sebagai pengurus karena kita ramah. Terus orang yang datang juga senang. Jadi keuntungan kedua, mereka juga senang datang ke wihara. Maka mereka akan selalu datang ke wihara, kan ramah. Dan yang ketiga, dua-duanya jadi senang. Maka kita perlu menjalankan yang namanya jalan tengah di dalam menyiasati keramahan wihara, keramahan tempat ibadah umat Buddha. Jadi jangan Bapak Ibu besok jangan kalau ada umat kesini bawa dagangan, saya nitip dagangan ya, nggak apa-apa, ramah. Harus sebelah sana, nanti harus pulang boleh. Jangan sampai bilang, wah ke wihara mau nitip dagangan doang, ya nggak apa-apa. Dia kan masih jauh, mungkin 11 kali masih begitu, 12 lama. Ternyata kalau ke wihara sambil bawa dagangan makin lancar dagangannya. Lama-lama dia menempatkan dagangannya taruh depan itu bahagia. Tak keluar udah habis dagangannya, ya kan? Karena ada yang pinjakan dari beli. Masa bilang keramahan. Termasuk kita menyediakan nanti di luar. Bapak-bapak yang mau pergi, mereka kan kadang minggu tidak semua bisa datang ke wihara. Karena waktu biasa. Kalau sekeluarga mau pergi, udahlah mereka hanya sembahyang di luar, taruh langsung pergi, silahkan. Di sinilah ramah secara fisik. Jadi semuanya harus bisa sarana-sarana kita kompletin untuk keramahan. Duduknya, tempat duduknya, ya, tempat meditasinya, pelayanan kita, ya, mungkin sarananya, ya. Kita ada bagus, kalau kita lihat di depan, kita ada untuk tempat naruh sendal itu kan ramah. Kita ada tempat kamar kecil ramah, ya, dan perbaiki tempat untuk mainan. Bahkan nanti ada kolam kecil dirapikan di ramah. Jadi anak-anak senang tuh lihat ke kolam ada ikannya. Nah, senang. Ramah buat anak-anak. Mungkin ibu-ibu nggak begitu senang lihat ikan di kolam, tapi anak kecil senang. Hati ramah. Biarin anak-anak nanti datang ke sini menikmati lihat ikan, kasih makan ikan. Ibu-ibunya mendengarkan ceramah. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Lama-lama mereka rajin biar ikut sekolah minggu. Ini sama-sama. Nanti biasa, duitnya dari mana? Kita yakin benar. Nanti kalau ada satu ruangan khusus anak-anak, ya ruangan berapa, dibikin mainan yang banyak, taruh di situ anak-anak, ya. Ada yang 1 orang jagain 2 orang, ya. Udah, jadi ibunya senang punya anak kecil bisa dengan ceramah sini, main. Jadi kayak sekolah formal itu KB malah bermain, yang 2 tahun ke sekolah, minggu bisa sekolah di wihara. Diarahkan. Ini namanya ramah. Masih banyak tugas kita. Sampai hari ini wihara kita mungkin belum bisa maksimal melayani umat kita sendiri, terutama memang maka bilang dalam melahirkan taraf kehidupan. Maka di sini wihara dalam keramahan itu bagaimana ada mutualisme. Selain wihara makin besar makin enak, umat berdana ke wihara, tapi wihara juga harus memberikan fasilitas kepada umat. Bagaimana umat juga secara ekonomi naik. Salah satunya boleh dikasih ruang-ruang untuk berdagang, ya. Boleh di sini dalam satu grup bikin grup WA. Ada umat mau jualan boleh, bisa jualan uduk, bisa jualan kue boleh. Kasih ruang itu, ya. Jadi ada satu grup untuk khusus informasi, satu grup untuk yang mau jualan. Boleh, itu ramah namanya. Jangan hanya mau grup bion, ya boleh aja, ramah namanya. Jadi kita di dunia maya juga ramah. Jadi kadang-kadang bapak-bapak ada suka guyon, refresh sedikit, ya. Jadi ya bolehlah guyon-guyon sedikit, canda-canda ya boleh di tempat ya aku biar candaan. Kalau yang informasi khusus ya informasi. Jadi kelihatan kedekatannya di situ juga, walaupun di dalam dunia
maya. Itu Bapak Ibu yang saya harapkan bahwa nanti tugas kita sebagai umat Buddha, bagaimana kita bukan hanya tekstual dalam ajaran agama Buddha, tapi kita kontekstual. Salah satu bentuk kontekstual tindakan nyata dalam ajaran Buddha disebut Patipati Dhamma. Jadi kita harus pakai. Bagaimana di wihara itu kita melakukan satu tindakan pelayanan ramah, tempat ibadah yang ramah. Untuk nyamannya, untuk ramahnya tempat ibadah yang kita pelakunya, umat kita. Baik dari sisi visi kita, yang pertama kita awali dari sisi ucapan kita, perbuatan kita. Jadi orang datang kita harus dengan sikap yang ramah, ya, dengan ucapan yang ramah. Nanti pikiran kita gimana? Yang keduanya secara visi. Pelan-pelan visi kita perbaiki untuk ramah siapapun yang datang. Siapapun datang. Kalau perlu nanti suatu saat di wihara akan menyediakan apa yang nyaman, gitu kan? Apa di sini yang kira-kira umat perlu sewaktu-waktu itu sediakan? Mungkin nanti makan, ya. Kita program lagi makan. Di tempat lain sudah. Itu bagian keramahan, Bu. Jadi orang yang udah datang ke wihara habis dibakar mau makan silakan. Atau ada orang hanya mau sekedar makan, ya biarin. Sudah banyak di wihara-wihara itu. Jadi mereka selain umat yang datang nanti itu mereka setelah itu senang, fresh Bu. Kalau keluarga datang wihara habis dibakar makan bareng-bareng ngumpul. Terus bisa kalau mungkin dananya sudah cukup memadai, ruangannya gede, ya, itu bisa nanti lingkungan masyarakat yang mohon maaf, masyarakat mungkin yang ekonominya agak kurang, atau lingkungan di sini ada lingkungan penjaga keamanan, udah setiap hari itu suruh makan aja di wihara. Ya, saya lihat sudah beberapa wihara dari yang ada di pulau-pulau Indonesia, di ruangan untuk makan itu gede, Bu. Mungkin 10 kali lipat ruangan itu. Ya. Bahkan nanti akan ramah lagi, Bu. Sudah lihat di wihara gede. Selain acara perkawinan di masalahnya, di sebelahnya itu acara ada tempat untuk gedung perkawinan. Jadi habis ini, wah, udah di sebelah. Gak usah khawatir, mau parkir 1000 mobil, 2000 mobil cukup. Nelayan kalah. Gak ada apa-apanya yang wihara itu gedenya. Ya, cuma beberapa dari teman-teman saya bilang, wihara bangunan luas, tingkat gede, kan? Benar itu. Bukan 1 hektar, 2 hektar. Berapa wiharanya? Cuma 150 hektar. Iya. Iya. Saya ngomong, tempat ibadah terbesar di Indonesia justru ada di umat Buddha. Wihara. Benar, boleh cek. Mereka yang tahu, mereka yang pengalaman sudah membuktikan justru tempat ibadah yang terbesar itu milik umat Buddha. Ya, cuma mungkin mohon maaf kalau di Tangerang enggak ada. Iya saat itu di Tangerang. Itu di luar tuh. Dan di situ ada banyak keramahan. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu keramahan dari dimulai dari kita. Semoga nanti wihara kita dan semua tempat ibadah, baik tempat ibadah kita umat Buddha dan tempat ibadah saudara-saudara kita nanti menjadi ramah. Artinya yang datang tidak harus orang yang berkeyakinan sama. Ya boleh orang yang berkeyakinan lain mau datang ke sini memberikan hormat karena enak ya. Jadi nanti kalau saudara kita datang ke wihara pas hari tertentu mau makan wiharanya enak nyaman ya. Jadi kamu duduk di belakang sambil ngopi, ya silakan. Begitu juga nanti tempat ibadah saudara kita juga mungkin kalau kita ke sana juga ramah, boleh kasih tempat duduk nyaman, boleh ngopi dan sebagainya. Nah itulah yang kita harapkan terjadi moderasi. Jadi jalan tengah ini jalan, moderasi beragama jalan, dan itulah bentuk nyata kontekstual dari ajaran agama Buddha. Kalau dalam agama Buddha namanya Patipati Dhamma. Di situ menembus karena kita senang menembus Patiweda. Jadi ada satu pencerahan batin. Kita tenang-senang. Ya saudara siapapun senang. Wihara pun senang. Ya, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga rumah ibadah kita menjadi rumah ibadah yang nyaman. Kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.